saudara-saudara. Jangan sekali-sekali kasih pilihan sama Tuhan, pilihan yang sulit, yang menyulitkan kita sebetulnya. Tuhan, kalau masalah ini tidak dikabulin Tuhan, bisnisku nggak lancar kali ini, sorry to say, kalau aku nggak mau percaya lagi. Tuhan, kalau yang satu ini aku tidak ada jalan keluarnya, aku akan nggak mau berdoa lagi. Bukan seperti itu kebenaran palsu. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-80 di tahun 2024 ini. Saya berharap hari ini Anda betul-betul sedang mengolah kehidupan Anda. Betul-betul sudah mengikhlaskan apa yang terjadi di belakang. Sehingga memiliki rasa damai menjalani hari ini dan esok nanti. Saudara-saudara, sadarlah hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan. Hidup kita betul-betul mendatangkan kebahagiaan. Kuncinya adalah ikhlas. Ini dia, manusia yang ikhlas. Kita harus banyak belajar soal keikhlasan. Saudara-saudara, karena ini edisi ke-80, maka saya akan memberikan sebuah giveaway atau hadiah. Kebetulan saya punya ini. Apa sih Romo? Ada tulisannya ya, T80. Ini jam tangan keren pokoknya. Untuk cowok bisa, untuk cewek bisa. Saya buka dulu untuk Anda. Saya akan berikan jam tangan ini untuk Anda kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya seputar kitab suci yang ada nanti di tengah-tengah video. Kita buka dulu, tuh lihat. Bungkusannya aja keren sekali. Ada garansinya karena ini masih baru ya. Lalu juga jam tangannya juga belum pernah dipakai. Akan saya kasih kepada Anda. Maka simak baik-baik video Bible Learning hari ini. Kali aja Anda nanti menjadi pemenangnya. Jawabnya nanti di kolom komen di YouTube. Akan saya umumkan besok di video edisi ke-81. Maka kalau Anda menjawab salah satu pertanyaan saya, besoknya harus nonton lagi video Bible Learning. Karena disitulah pemenangnya diumumkan. Ada banyak sekali hadiah-hadiah di kamar saya ini. Saya nggak tahu pemenangnya udah diumumin tapi mungkin nggak nonton videonya. Dan nggak memberikan alamatnya kepada saya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, nanti simak pertanyaannya di tengah-tengah video. Saudaraku, ketika kita sedang berkendara, misalnya naik motor, kita bawa SIM, kita bawa STNK. STNK kita sudah diperpanjang. Kemudian juga kita berkendara di jalur yang benar. Kendaraan kita pun lengkap, ada sennya, ada lampunya lengkap, rodanya masih oke. Ketika kita lihat ada bapak polisi di depan kita, saya tanya kepada Anda semua, apakah Anda takut dalam situasi yang demikian? Ya enggak lah Romo, orang saya enggak ngelanggar peraturan lalu lintas apa-apa. Polisi yang enggak menakutkan di saat seperti itu. Malahan memberikan rasa aman supaya pengendara lain jangan ugal-ugalan membahayakan kita yang sudah nyetir baik-baik ini. Tapi lain cerita saudara-saudara, misalnya Anda lagi berkendara tiba-tiba waduh dompet ketinggalan di rumah. Di dalamnya ada SIM sama STNK. Aduh Tuhan, ini gimana misalnya? Atau Anda sedang berkendara mobil Anda ganjil, Anda masuk jalur yang kena ganjil genap. Waduh, lupa hari ini tuh genap, mobil Anda ganjil misalnya. Saudara-saudara yang terkasih, di saat itu, ada polisi ataupun gak ada polisi, kita langsung merasa takut, cemas dan was-was. Karena kita sadar kita melanggar peraturan. Jadi masalahnya bukan di polisinya saudara-saudara. Apakah polisinya bikin takut atau tidak. Tetapi diri kita. Berbuat salah atau tidak. Kalau kita berbuat salah, kita mencoba menutup-nutupi kesalahan itu. Itulah yang membuat kita cemas, takut, gelisah, khawatir, enggak tenang. Betul? Betul. Nah, maka betullah saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Dikisahkan ada 4 langkah betul-betul hidup kita aman dalam lindungan Tuhan. Langkah yang pertama langsung saya sebut. Tuhan Yesus berkata, jika kamu tetap dalam firman-Ku.
Mendekatlah pada firman Tuhan, sering-seringlah mendengar firman Tuhan, resapi dalam hati, pahami dengan akal budi, coba terapkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi, sabar, mengampuni, berbagi, penuh dengan cinta, penuh dengan belas kasih, takut akan Tuhan. Semua yang kita baca dalam firman Tuhan mengantar kita untuk dekat dengan firman-Nya, dengan sang sumber kehidupan kita. Kok bisa begitu, Romo? Ingat nggak saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan segalanya hanya dengan berfirman. Maka firman Tuhan adalah asal muasal dari kehidupan kita. Maka kalau kita mau hidup yang baik, hidup yang sejati, mendekatlah pada sang firman. Di situ kita akan seperti taman yang diairi setiap hari. Kita menemukan selalu gairah-gairah kehidupan, semangat-semangat kehidupan yang tidak akan pernah loyo dan layu. Jadi satu, tetap dalam firman Tuhan, mendekat, mendengar, meresapi, menjalani firman itu. Lalu yang kedua dikatakan, maka kamu benar-benar muridku. Yang kedua, langkah kedua adalah menjadi murid Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar mengajak kita, mengundang kita untuk menjadi murid Tuhan. Nah, kalau menjadi murid Tuhan kan bukan cuma soal apa yang ditulis di KTP, apakah boleh beli takjil atau nggak boleh beli takjil, apakah nonis atau bukan. Bukan itu. Tetapi menjadi murid Tuhan adalah mengikuti Yesus, memikul salibnya setiap hari. Itu saudara-saudara, sadar kita ini pengikut Kristus, tanggung jawab kita apa, kewajiban kita apa yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Menjadi murid Tuhan, pikul salibnya setiap hari. Saudara-saudara, salib itu kan ada dua jenis. Yang satu salib penderitaan, yang satu salib kemuliaan. Nah, bagaimana salib-salib penderitaan yang sedang kita pikul akan membawa kita menuju salib-salib kemuliaan. Nah, yang ketiga saudara-saudara, ini dia. Setelah kita membaca firman, setelah kita menjadi murid-murid Tuhan, langkah yang ketiga, kamu akan mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenaran, saudara-saudara, kita akan betul-betul melihat apa, siapa itu kebenaran sejati. Dunia yang penuh dengan tipu daya ini membuat kita seringkali terkecoh. Oh, kirain dia orang baik, mukanya itu nggak kelihatan dia orang jahat, ternyata hatinya busuk misalnya. Dunia dengan segala make up mudah sekali mengecoh. Wah, kita pikir umurnya masih 40-an, ternyata udah nenek-nenek, ternyata ditutup sama make up misalnya. Kirain masih gadis 30-an, ternyata tarik sana tarik sini misalnya. Sehingga kerut-kerutannya nggak ada lagi. Dunia seringkali tipu-tipu yang membuat kita gampang dengan kebenaran. Tapi setelah kita mendengar firman Tuhan, mengikuti Tuhan sebagai muridnya, kita akan betul-betul mengerti apa itu kebenaran di balik segala tipu daya dunia. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan berarti ya enggak lagi mengalami takut karena salah. Enggak lagi merasa dihimpit, dikungkung, disandera oleh dosa dan kesalahan, oleh segala kepahitan masa lalu. Betul-betul kebenaran ini akan memerdekakan kita dari belenggu-belenggu dosa yang mungkin selama ini menggelendoti kehidupan kita. Sehingga hidupnya berat banget. Sehingga hidupnya nggak nyaman banget buat dijalani. Betul-betul saudara-saudara, belenggu-belenggu dosa akan membuat kita susah move on. Maka tetaplah dalam firman Tuhan, jadi murid-murid Tuhan, kita mengenal atau mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan diri kita. Itulah 4 langkah saudara-saudara, hidupi firman Tuhan sungguh-sungguh, jalani dengan sekuat tenaga kita. Nah, dalam bacaan pertama, kita akan melihat saudara-saudara bagaimana ada digambarkan pribadi-pribadi yang betul-betul menjalani 4 langkah ini. Bacaan pertama diambil dari Nubuat Daniel, bab 3, ayat 14-28. Pertanyaan saya adalah, di kitab Daniel,
Daniel itu dipanggil atau diberi nama apa? Nama lain dari Daniel dalam kitab Daniel. Aduh, gampang banget ini Romo. Tulis di kolom komen sekarang. Nanti akan saya pilih satu dari jawaban-jawaban Anda. Bisa jadi kalau benar Anda lah pemilik jam tangan keren ini. Oke, ayo tulis Daniel. Dalam kitab Daniel itu namanya siapa ya? Kayaknya pernah dengar Romo, pernah dengar. Saya yakin pernah dengar. Langsung gampang, buka kitab suci Anda, buka kitab Daniel, di situ ada jawabannya. Keren bukan? Oke, baik. Saya nggak bahas jawabannya apa, silakan Anda cari sendiri. Di Daniel bab 3 orang anak muda dari keturunan Israel, mereka itu menetapkan diri mereka untuk takut akan Tuhan. Mereka nggak mau menyembah Raja Babel, mereka nggak mau menyembah patung-patung berhala, dewa-dewa orang-orang Babel. Waktu itu padahal Raja Babel itu sangat suka dengan 3 orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena perawakan mereka bagus, lebih bagus daripada pemuda-pemuda yang lain. Mereka lebih pintar, mereka lebih cakap, mereka lebih punya kemampuan dibanding pemuda-pemuda yang lain. Padahal ya, pada saat itu raja mengumpulkan anak-anak muda, diberi gizi yang paling bagus, dididik dengan pendidikan paling bagus, diajarkan disiplin yang sangat tinggi, supaya nanti bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjauhkan diri dari makanan-makanan haram. Mereka tidak mau makanan-makanan yang membuat mereka najis. Mereka malah minta sayur-sayuran. Nah, secara teori mungkin ya lebih bagus orang yang makan daging lah Romo daripada yang makan sayur-sayuran. Nanti dulu gajah, kerbau makan sayur aja badannya bisa gede bukan? Nah, tapi ini bukan itu maksudnya. Nah, diceritakan saudara-saudara, raja begitu terpikat dengan 3 anak-anak muda istimewa ini. Bayangin coba, Raja Babel terpikat, sangat suka. Maka mereka diberi janji-janji yang sangat amat menggiurkan. Jabatan, harta benda, nama besar, dan pangkat, dan lain sebagainya. Tapi 3 anak muda Israel ini tidak tergiur. Karena apa? Mereka harus melanggar perintah Allah untuk bisa memiliki itu semua. Maka Sadrak, Mesak, dan Abednego memutuskan diri untuk tetap berpegang pada kuasa Allah. Mereka tidak takut pada peraturan-peraturan, bahkan hukuman-hukuman dari Raja Babel. Itu dia saudara-saudara, kebenaran akan memerdekakan kamu. Meskipun musuh yang dihadapi, musuh yang sedang dilawan itu sangat amat mengerikan. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, kepada siapa kita harus takut? Dikatakan Nebukadnezar Raja Babel berkata kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai macam jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini." Jadi diberi janji, kamu bolehlah beribadah lagi dengan gambus, kecapi, dan alat-alat musik tadi ya. Kamu akan memperoleh aneka macam fasilitas. Udah tundukkan saja kepalamu, kan gampang sebetulnya. Sederhana, nggak rumit. Nggak usah nyusah-nyusahin diri. Nggak usah memperumit diri lah. Itu mungkin bahasa zaman sekarang ya. Tapi tidak buat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun ya, cuman satu anggukan kepala mereka bisa menyelamatkan jiwa mereka dengan segala macam fasilitas-fasilitas yang akan mereka terima. Tetapi saudara-saudara, mereka sadar meskipun tindakannya sangat sederhana menganggukkan kepala, mereka akan melanggar hukum Tuhan. Mereka menduakan Tuhan, mereka menyembah dewa-dewa orang Babel. Dan mereka sadar itu, segala tipu daya, muslihat, jebakan-jebakan, itu mereka sadar, mereka menetapkan hati. Karena mereka sudah tahu kebenaran itu apa. Karena mereka berpaut pada firman Tuhan. Mereka menetapkan diri menjadi kekasihnya Tuhan. Dan mereka mengetahui kebenaran. Nah dikatakan, tetapi jika kamu tidak menyembah, sekarang kalau tadi janji, sekarang ancaman ini.
Seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Pada waktu itu, 3 anak muda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Percuma, diturutinnya percuma, diladenin dengan diskusi tanya jawab juga percuma, karena dia seorang raja yang punya kuasa. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Buat saya, ini gambaran 3 pemuda ini luar biasa sih. Bukan lagi, kalau Tuhan menjawab doaku, aku akan taat sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab doaku, aku tidak akan taat sama Tuhan. Tapi di sini, kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan melepaskan. Tapi mungkin kalau kami harus mati di perapian ini, kami tidak akan menyembah patung-patung itu. Luar biasa. Jadi bukannya mengancam Tuhan. Setelah diancam Raja Nebukadnezar lalu mengancam Tuhan. Tidak. Ternyata 3 orang ini menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Itulah kebenaran. Dan apakah Anda tahu luar biasanya kebenaran ini bekerja dalam 3 anak muda ini? Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kok berubah, Romo? Tadinya raja suka banget sama 3 anak muda ini. Karena mereka lebih terampil, lebih kuat, lebih bagus perawakannya. Tetapi ya nggak mau menyembah. Akhirnya raja berubah menjadi kejam. Diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada orang-orang yang sangat kuat diminta untuk mengikat ketiga orang itu dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu kan secara logika ya udah mati dah itu 3 orang itu. Tapi luar biasa di sini kebenaran bekerja. Tuhan tahu kepada siapa Tuhan berpihak, kepada orang-orang yang percaya pada kuasanya. Dikatakan terkejutlah Raja Nebukadnezar. Ia bangun dengan segera. Ia berkata kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, benar ya Raja, 3 orang yang kita masukin. Tapi yang dilihat oleh Raja, ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara-saudara, ada Tuhan yang selalu menyertai. Ada Tuhan yang selalu mengirimkan pertolongannya. Pertolongan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Asal kita punya sikap yang seperti tadi. Tuhan mau jawab doaku atau Tuhan berkata yang lain, aku tetap percaya. Itulah kebenaran saudara-saudara. Jangan sekali-sekali kasih pilihan sama Tuhan, pilihan yang sulit yang menyulitkan kita sebetulnya. Tuhan, kalau Engkau tidak menyembuhkan aku nggak mau ke gereja lagi. Tuhan, kalau masalah ini tidak dikabulin Tuhan, bisnisku nggak lancar kali ini. Sorry to say kalau aku nggak mau percaya lagi. Tuhan, kalau yang satu ini aku tidak ada jalan keluarnya, aku akan nggak mau berdoa lagi. Bukan seperti itu. Itu kebenaran palsu. Tetapi belajarlah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan mau bebaskan aku akan tetap percaya. Kalau Tuhan berkata lain, aku tetap percaya. Ini yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, karya Tuhan itu luar biasa. Kebenaran itu akan menuntun kita, menjauhkan kita dari kepalsuan, memberi perlindungan dan rasa aman kita dalam menjalani kehidupan ini. Lebih aman, lebih tenang, lebih damai, lebih mantap, lebih nggak dibebani oleh segala macam kepalsuan demi kepalsuan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin perhiasan emas yang palsu, menarik, murah lagi. Mungkin juga permata berlian yang palsu-palsu, indah juga mungkin. Kalau orang nggak teliti juga nggak lihat. Barang-barang palsu, tas-tas KW, itu mungkin menarik. Romo bisanya cuma segini Romo. Ya daripada nggak bisa beli yang mahal-mahal, beli yang mahal-mahal gue juga sayang Romo. Tetapi firman Tuhan jangan dijadikan barang murahan. Firman Tuhan nggak ada yang KW saudara-saudara.
Firman Tuhan itu luar biasa, menggiring kita pada kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kita. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Silakan yang belum jawab, siapa nama dari Daniel dalam kitab Daniel? Tulis di kolom komen, 1 hadiah jam tangan saya sediakan untuk Anda. Bye-bye. Nantikan pemenangnya di video yang besok. Saya akan umumkan betul-betul. Bye-bye.